Hello, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Ini adalah kisahku saat pergi ke Gunung Semeru. Perjalanan yang kukira akan meninggalkan banyak kenangan indah, tapi ternyata malah sebaliknya. Kisah ini akan jadi peringatan bagi kalian untuk mendaki gunung agar lebih berhati-hati dan juga menjaga hati. Selamat mendengar. Namaku Dina. Aku bekerja sebagai admin di perusahaan startup. Lingkungan kerja yang fleksibel dengan anak-anak kantor yang rata-rata umurnya berusia 35 tahun ke bawah. Membuat nuansa kantor ini jadi kantor yang asik dan gaul. Kebanyakan dari mereka suka pergi jalan kemanapun bersama-sama. Ya memang, aku jarang ikut gabung. Bulan lalu saja mereka pergi ke Dufan. Walau sudah ngajak semua anak kantor, tapi yang bisa pergi hanya 5 orang saja. Ya sepertinya minus kerja di tengah-tengah nuansa anak muda gini bikin boros juga kalau nggak hati-hati. Tapi di bulan ini, ajakan teman kantor aku terima. Karena mereka ngajak pergi mendaki ke Gunung Semeru. Mumpung ini adalah pendakian ketigaku, jadi aku gak akan melewatkan kesempatan ini. Kami semua yang ikut mengambil jatah cuti masing-masing. Jadi gak ada masalah dengan kerjaan. Kami berangkat menuju Malang pakai kendaraan umum. Total orang yang ikut ada 6 orang, 4 laki-laki dan 2 perempuan, yaitu aku dan Resti. Kami semua yang ikut sudah punya pengalaman mendaki, tapi kali ini adalah pendakian pertama kami ke Gunung Semeru. Setelah berjam-jam di perjalanan, akhirnya aku sampai juga di Pasar Tumpang. Tempat pertama untuk orang-orang yang ingin mendaki ke Semeru. Di pasar ini, banyak yang menjual keperluan selama mendaki. Sampai ada juga tuh tempat penyewaan alat-alat mendaki gunung. Untuk menuju base camp, kami semua naik jeep bareng pendaki lain. Selama naik jeep ini, aku menikmati suasana perjalanan yang sangat indah. Banyak perkebunan dan bukit-bukit yang terlihat segar. Terlebih, sekarang masih jam 9 pagi. Tapi, aku sempat terganggu dengan wajah Resti yang duduk di depanku. "Lo, kenapa Res?" Wajahnya kayak orang menahan sakit. Ia pun bilang kalau perutnya tiba-tiba sakit. Aku lihat ke tangannya yang terus meraba perutnya itu. Perempuan lain yang duduk di sebelahku tiba-tiba menyodorkan minyak kayu putih ke Resti, sambil menenangkannya. Karena perjalanan sampai ke base camp itu membutuhkan waktu 2 jam. Sesampainya di base camp, Resti langsung menarik tanganku. Wajahnya masih menahan sakit. Ia memintaku untuk diantar ke kamar mandi. Lalu saat sudah di kamar mandi, aku menunggu di luar. Dan ternyata Resti sedang haid. Aku kemudian membantu mempersiapkan keperluannya.
dan memberitahukannya ke teman-teman yang lain. Resti disuruh untuk beristirahat di dalam pos base camp. Ia merebahkan badannya sampai tidur terlelap. Lalu di situ, aku tak sengaja mendengar bisikan temanku yang bilang, "Emang boleh ya orang haid naik gunung?" Aku lalu nyeletuk dari jauh, "Emang gak boleh?" Di situ, kami langsung ngobrolin Resti. Mereka bilang, gak akan aman kalau dia melanjutkan pendakian karena kondisi kesehatannya. Terlebih, mereka juga bilang kalau orang haid lebih rawan terkena sesuatu. Aku cuma bisa diam mendengar keputusan mereka. Rasanya kecewa banget kalau Resti gak jadi ikut. Padahal kita udah jauh-jauh datang ke sini. 1 jam berlalu, Resti pun terbangun dari tidurnya. Ia merasa perutnya sudah membaik dan siap untuk mendaki. "Seriusan lo, Res? Gimana kalau lo istirahat aja?" Teman-teman yang lain juga menyuruh Resti untuk beristirahat. Tapi ia tetap kekeh pengen naik. Ia terus-terusan meyakinkan kita kalau perutnya udah gak sakit lagi. Wajahnya terlihat memelas ke kita semua, memohon-mohon untuk bisa ikut naik. Kami semua jadi gak tega dengan Resti, yang akhirnya kami pun memperbolehkannya naik. Sebelum naik, kita semua berdoa biar selamat dan mendapat cuaca yang baik. Lalu kami pun mulai bergerak menuju pos 1. Kami jalan dalam bentuk barisan karena treknya jalan setapak, yang kiri dan kanannya penuh dengan tumbuhan liar yang sangat tinggi. Jalannya pun juga cukup mudah karena tidak terlalu menanjak dan bersih dari akar pohon. Bahkan beberapa jalur sudah ada yang disemen. Kami terus jalan sampai tak terasa udah tiba di pos 1. Di sana aku mengambil banyak foto dan mengistirahatkan badan sambil duduk di pinggir jalan dekat warung. Cuaca saat ini benar-benar cerah dan terasa sepi. Di pos ini, aku tidak bertemu dengan rombongan pendaki lain. Lalu saat aku melihat-lihat ke sekitar, mataku menangkap teman kantorku yang bernama Farhan sedang berdiri di semak-semak. Ia seperti sedang melakukan sesuatu karena posisinya masuk ke dalam semak-semak membelakangi kami. "Itu Farhan ngapain? Tapi kok kayak ada sesuatu?" Saat mata kusipitkan untuk melihat dengan fokus, ternyata benar aja. Di depan Farhan, aku melihat ada sosok hitam besar. Sosok itu buram dan jauh, tapi sebenarnya sangat besar. Sampai dari jarak ini, aku bisa melihatnya dengan sekilas. Aku sontak mengalihkan pandangan dengan cepat. Aku jadi merinding. Ya Tuhan, serem banget. Hingga tiba-tiba aku dikejutkan dengan temanku yang berteriak memanggil Farhan. "Farhan!" Ia bahkan menghampiri Farhan, lalu membawanya kembali dekat warung. Wajah Farhan benar-benar pucat. Saat ditanya kenapa, Farhan hanya tersenyum sambil bilang gak apa-apa. Ia bilang kalau dirinya habis buang air kecil, tapi ketika tangannya memegang gelas, aku bisa lihat tangannya gemetar hebat. Farhan sepertinya melihat makhluk itu juga, tapi ia memilih untuk diam daripada diomongin. Kami pun melanjutkan perjalanan. Selama di jalan, kami sesekali bercanda ria, membuat suasana jadi lebih menyenangkan dan terasa semangat untuk mendaki. Perjalanan menuju pos 2 terlihat sempit dari sebelumnya, karena kiri dan kanan dihalangi oleh tumbuhan-tumbuhan yang tinggi dan rimbun. Jadi, pandanganku hanya bisa melihat jalan setapak ini.
Kok kayak ada suara lonceng ya? Aku lalu melihat temanku yang ada di depan. Namanya Tomo. Tas backpackernya berwarna kuning. Terlihat senada dengan outfit yang dipakainya. Kayaknya kalau dilihat-lihat, hanya outfitnya Tomo yang paling bagus di antara kami semua. Aku mendengar ada suara lonceng lagi. Entah dari mana suara itu berasal, tapi yang jelas suara lonceng itu ada di sekitar sini. Aku cuma berani menunduk ke bawah melihat jalan. Suara itu makin terdengar jelas, seperti ada di sampingku. Aduh, aku tiba-tiba menabrak Tomo yang ada di depan. Sorry Tom. Tomo hanya berdiri terdiam. Entah dia sedang apa, yang jelas ia diam di depanku. Lalu aku mendengar teriakan anak-anak yang ada di belakang untuk segera jalan. Tomo kemudian berjalan menepi ke kanan. Duluan, ucap Tomo. Ia tiba-tiba jongkok dan membenarkan tali sepatunya. Aku jadi refleks ikut menepi menunggu Tomo. Tapi teman-temanku yang ada di belakang masih terus jalan hingga mendahului kami. Sorry ya, tadi gue diem. Gue kaget dengar sesuatu soalnya. Apa jangan-jangan Tomo dengar suara lonceng itu lagi? Rasanya aku mau bilang kalau aku juga mendengarnya. Tapi entah kenapa, aku gak bisa mengatakannya. Lalu tiba-tiba di samping kiriku ada 2 orang anak laki-laki yang keluar dari semak-semak. Mereka berlari ke arah bawah melewati kami sambil tertawa. Kok ada anak kecil? Tubuhku mendadak sangat dingin sampai nyaris mati rasa. Aku benar-benar kaget. Kenapa tiba-tiba ada anak kecil yang keluar dari situ? Padahal itu kan semak-semak, bahkan bisa dibilang jurang. Rupa mereka seperti anak-anak normal berusia 7 tahun dan memakai pakaian kasual. Aku gak ngelihat mereka dengan jelas karena udah keburu kaget dengan kehadirannya. Jantungku berdegup cepat. Tomo seketika memegang pundakku sambil bilang, "Tenang, Din, banyak-banyak berdoa aja. Gue juga lihat kok. Ayo jalan," ucapnya tenang. Tomo juga lihat? Aku sangat ketakutan sampai tak terasa air mataku keluar. Ya Tuhan. Aku pun melanjutkan perjalanan dan Tomo ada di belakangku. Selama jalan, aku terus-menerus membaca doa supaya gak ketemu yang aneh-aneh lagi. Kami lalu akhirnya tiba di pos berikutnya. Badan langsung kujatuhkan ke tanah. Pundakku mulai terasa pegal. Aku lalu duduk selonjoran sambil bersandar ke tas. "Din, lo pucet banget," ucap Resti. Aku hanya tersenyum dan mengalihkan ke obrolan yang lain, supaya aku gak mengingat kejadian seram tadi. Setelah istirahat yang cukup, kami akhirnya jalan kembali. Sampai tak terasa, hari sudah semakin gelap. Kami pun berhenti sejenak di tengah-tengah jalan untuk menghidupkan headlamp. Lalu kami jalan kembali. Jalan benar-benar sangat gelap dan penerangan hanya berasal dari headlampku saja. Rasanya serem banget. Aku terus-terusan berusaha untuk berpikir positif. Di depanku ada Resti dan di belakang ada Tomo. "Din," ucap Resti.
Iya, Res, apaan? Cahaya lampu headlampku menyoroti Resti. Wajahnya terlihat bingung. Kenapa, Dit? Tanyanya. Loh, lu kan yang manggil gue? Tanyaku kaget. Padahal aku benar-benar jelas mendengar suara Resti yang memanggil namaku. Enggak, gue diem kok dari tadi, jawabnya yakin. Dari situ, aku gak melanjutkan obrolan lagi dan bilang ke Resti kalau kita harus kembali jalan. Ya Tuhan, gangguan-gangguan ini masih ada aja. Aku kembali menyebut doa-doa untuk menenangkan kegelisahanku ini. Lalu tiba-tiba, sinar lampuku tak sengaja menyoroti semak-semak sebelah kiri. Dan sekilas, aku melihat ada perempuan memakai baju putih yang nongol dari semak-semak. Dan dengan cepat, ia kembali masuk dalam lagi. Ya Tuhan, badanku merinding hebat. Aku kaget banget. Aku pun gak henti-hentinya berdoa. Akhirnya, sampai juga kita di Ranukumbolo. Aku melihat banyak orang-orang dan tenda yang sudah dibangun. Hamparan tanah datar yang cantik dibarengi dengan penampakan danau yang disiram cahaya bulan membuat perasaanku sedikit lebih tenang. Kami pun sibuk mendirikan tenda dan menyiapkan makanan. Setelah tenda beres, aku duduk di depan tenda sambil meminum teh. Mataku terus menyoroti ke danau yang cantik itu. Kok aku melihat ada bola putih yang muncul dari danau. Bola itu terlihat kecil. Mungkin karena posisi tendaku jauh dari danau itu, jadinya bola putih itu tidak terlihat dengan jelas. Mataku seperti gak bisa lepas dari wujud bola itu. Lama-kelamaan, bola putih itu semakin melayang ke atas. Itu apaan ya? Dan tiba-tiba di ujung ekor mataku yang sebelah kiri, ada seorang perempuan bergaun putih yang sedang mengguyur badannya dengan air danau. Padahal aku kan duduk di posisi yang cukup jauh dari danau, yang mana sorot lampu headlampku gak akan sampai ke danau. Tapi kenapa sekitaran danau itu terlihat terang ya? Seperti ada lampu-lampu taman di sekelilingnya. Aku masih melihat perempuan itu. Ia memakai gaun panjang dan wajahnya juga sangat cantik, seperti orang-orang Korea yang sering aku lihat di drama. Aku kemudian melihat ke atas langit. Gak ada kabut dan bintangnya terlihat sangat jelas. Lalu aku menyeruput teh yang kupegang ini. Tapi tiba-tiba pandanganku semakin gelap. Dan saat aku kembali membuka mata, tanganku langsung dipegang oleh perempuan berbaju putih itu. Loh, ia menarikku untuk mendekat ke danau. Aku langsung terbangun dari tempat dudukku. Yuk, ikut. Suaranya besar dan menggema. Hah? Ngapain aku diajak ke danau? Aku gak bisa berpikir jernih. Kami berdua pun jalan menuju danau. Sampai aku tiba di tepi danau, ada tangan yang menarikku ke belakang. Aku sempat jatuh tersungkur ke tanah, sampai pinggulku terasa sakit. Aduh, apaan sih? Tomo langsung menyipratkan air minumnya ke wajahku. Apaan sih, Tom? Aku kesal sekali dengan dia yang tiba-tiba bertingkah seperti itu. Dengan wajahnya yang cemas, ia teriak padaku. Ya Allah, Dian, kita semua nyariin lo tahu dari tadi. Ternyata lo di sini. Ucapan Tomo terdengar ngawur banget. Aku kan emang dari tadi di sini. Saat mataku melihat ke sekitar, hah? Aku kaget. Ternyata aku sudah nyaris masuk ke dalam danau.
Teman-temanku bilang kalau dari tadi aku melamun sambil minum teh dan tiba-tiba menghilang gitu aja. Aku ditemukan di pinggir danau. Kenapa aku tiba-tiba bisa ada di sini ya? Padahal kan jarak tenda ke danau itu kan jauh. Kepalaku sangat sakit. Aku sampai gak bisa ngomong karena saking bingungnya. Aku lalu dipapa sama Resti dan teman-teman yang lain untuk kembali ke tenda. Dan setibanya di dalam tenda, mataku terasa amat ngantuk. Badanku juga benar-benar capek. Aku pun tertidur. Keesokan paginya kami semua disarankan oleh pendaki lain untuk tidak melanjutkan pendakian karena hebohnya kasus tadi malam. Aku gak tahu kenapa perempuan berbaju putih itu ngajak aku masuk ke dalam danau. Dia bilang kalau dirinya sudah bertemu dengan aku dan teman-temanku saat sebelum datang ke danau. Tapi karena aku menolak permintaannya, ia memilih untuk berteman dengan kami semua. Dan saat di bus dalam perjalanan pulang, sekarang perempuan itu duduk di samping Resti. Tapi tanpa Resti tahu, ternyata perempuan itu sudah mengincar Resti dari awal mendaki. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.